Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke Pisces, ini dia. Set. Ada energi dari King of Pentacles, berikut ada energi dari Six of Swords, dan kemudian ada Ace of Wands di situ, dan berikutnya ada energi dari The Hermit ya. Oke, kemudian ada energi dari kemudian ada energi dari ini Four of Pentacles, kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Page of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat energinya kamu begini. Kamu sepertinya agak kurang tenang ya jalani relationship ini tuh dengan dia. Sepertinya kamu bisa aja nunjukin bahwa ada sikap yang cukup ekstrim ya dari dirinya kamu. Tapi kamu bersikap cukup ekstrim ini tuh bukan artinya kamu itu ini ya, kamunya itu tuh ingin menyakiti dia. Bukan, sesungguhnya bukan ada niatan mau main-main dengan si dia ya, bukan. Hanya saja begini, kamu nampaknya sudah punya pilihan ya, dan kemudian dari pilihannya kamu itu tuh mengalahkan keberadaannya dia dalam hidupnya kamu ya, bisa meruntuhkan potensi kamu lebih lama lagi bersama dengan si dia gitu loh. Jadi kayaknya ada hal yang lebih penting ya dibandingkan si dia yang harus kamu miliki di saat sekarang, dan juga untuk kemaslahataannya kamu di masa depan. Bisa seperti itu ya. Jadi ekstrimnya kamu di sini tuh boleh. Kamu kok kayak ngambil lari langkah 1000 ya. Kamu ngambil langkah lari 1000 km per detik kecepatannya gitu ya. Atau mungkin kamu seperti yang segera ngeblokir dia gitu ya. Atau kamu bisa aja kayak yang marah-marah ke dia gitu loh. Jadi dengan cara membuat dia tidak nyaman ya, menurut kamu itu akan membuat dia untuk pergi dari kamu gitu lah ya, untuk jangan berharap ke kamu gitu lah, untuk meninggalkan kamu. Jadi kamu kayak merasa bahwa untuk sebagian Pisces ya, mendingan dia ngebenci aku aja deh ya, daripada dia semakin cinta ke aku dan dia nanti jadinya kecewa gitu ya ke aku gitu loh. Kalau seperti itu ya kan. Nah di sana jadi kamu bisa kayak nggak mau pakai langkah-langkah pelan gitu ya untuk mundur pamit dari hidupnya si seseorang ini. Jadi itu bisa bahasanya kamu mau mundur pamit sebenarnya, atau sesungguhnya kamu mau mengusir dia pergi gitu lah, supaya dia yang mengambil langkah untuk hengkang dari hidupnya kamu gitu. Kalau nggak kamu dingin banget, kamu bisa kayak cari-cari perkara, cari-cari masalah gitu ya. Atau itu tadi kayak kata Mari, tidak nice ya sikapnya kamu ke si seseorang ini gitu lah. Soalnya kamu sudah semakin tidak nyaman ya dengan kebersamaannya kalian berdua ini. Apalagi kamu lihatlah di situ kan effortnya dia cukup besar kan dalam relationshipnya kalian kan. Jadi kayak gimana effort yang besar ini tuh segera dia stopin.
Kalau main pelan-pelan kamu, mungkin kamu pikir terlalu lama nanti durasinya. Kamu dan dia masih bareng-barengan, gitu loh, ya. Jadi dia harus cepat, dieliminasi dari hidupnya kamu. Nah, di sana ya. Dan memang apa yang kamu lakukan itu tuh bisa ditangkap sama si seseorang ini, bisa ditangkap sama dia, gitu loh. Bahwa ternyata dia tidak kamu pilih. Dia bukan menjadi orang yang berpotensi untuk menjadi partner hidupnya kamu sampai ke masa depan. Dia bisa lihat itu dari gerak-geriknya kamu. Itulah. Ya. Dan memang sih dia tentulah tidak setuju ya dengan apa yang kamu lakukan ini. Sangat tidak setuju, gitu loh. Namun ya dia katakan ya apa boleh buat lah. Untuk sementara dia ada pemikiran begitu ya. Oke lah, untuk sementara mungkin dia akan menyetujui aja lah, seolah-olah dia menyetujui maunya kamu tentang kisah berikutnya hubungan ini, gitu ya. Walaupun dia tidak rela, tapi dia akan ngasih space sama kamu, gitu ya. Dan kan membaca kamu itu tuh, loh kok tiba-tiba aku diblokir misalnya gitu ya. Oh berarti ini kan tandanya kamu lagi tidak mau dengan dia, lagi tidak berminat dengan dia. Sambil dia di situ tuh agak-agak kesel ya sama kamu, tapi dia bilang udahlah biarin aja lah dulu. Di sana dia energi dari si ayang bebeknya kamu. Oke, mungkin aku harus kasih ini dulu lah, kasih kamu kesempatan ya, kasih kamu kesempatan untuk merenung sebenarnya kamu ini tuh mau ngapain ke dia. Karena mainnya seseorang ini tuh bukan dengan pemaksaan, bukan karena dianya ingin sama kamu, lantas dia harus menekan kamu ya, mengintimidasi kamu, menyeret-nyeret kamu untuk mau berpasangan dengan dia, gitu loh ya. Kalaupun terjadi hubungan kalian ini berkelanjutan, mungkin saja maunya seseorang ini tuh ya karena kamu mau, gitu loh, bukan karena kamu iba sama dia ya, bukan karena kamu merasa terpaksa dengan dia. Itu juga bisa tuh di sana ya. Apalagi kan dia lihat di sini tuh kayak kalaupun dia harus berhubungan, hubungannya itu tuh bukan hanya hubungan untuk happy-happy sebentar doang, gitu loh. Tapi ini hubungan yang serius gitu ya. Hubungan yang masuk dalam ikatan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, seperti itu ya. Jadi apapun jenis relationship kalian saat sekarang, misalnya nih kamu jadiin dia istri keduanya kamu, misal ya, atau kamu masih PDKT, atau kamu pacaran, atau ya kalian ini tuh ya betul-betul ya dalam pernikahan yang sah gitu ya, sah legalitas negara misalnya ya, yang hanya ada 1 kali pernikahan bukan 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, namun walaupun dalam katakan sudah terikat di hukum agama, tapi dia udah deh biar aja lah dulu kamunya itu ya, biar aja dulu kamu. Jadi seseorang ini tuh nggak akan nguber-nguber kamu, nggak akan. Lebih kayak cenderungnya, kalaupun dia keselnya dia itu tuh adalah kesel yang hanya diketahui oleh dia sendiri aja. Tidak berdampak rasa keselnya dia ini tuh ke kamu. Dan memang daripada memilih untuk kesel-kesel doang sama kamu, di sini tuh dia mending udahlah aku ngambil waktu ini untuk dirinya aku sendiri aja dulu. Di situ dia ya. Jadi kalau Mari bilang cukup mudah sebenarnya seseorang ini tuh ya, cukup mudah dia untuk paham ya,
untuk paham dan mampu merespon dengan baik aksi yang kamu tunjukin dalam hubungan kalian. Gitu loh. Cukup peka dia di sini. Ya, cukup peka. Dan memang ada pula gaya terhormatnya dia ya. Terhormatnya dia. Jadi kayak yang mungkin dia usianya juga sudah tidak muda lagi misalnya. Seperti itu ya. Jadi juga kayak ya kayak kata Mar tadi, kok kayak nggak bener ya jika memaksakan orang, walaupun ini udah jadi suami, walaupun ini udah jadi istri, memaksakan orang untuk mau tetap hadir menjalani kehidupan ini dengan dia, gitu loh. Ya. Udah ndak main-main kasar-kasar lagi, mari lihat. Si dianya ke kamu. Gitu loh. Nggak main kasar, egonya dia itu. Jadi sudah semacam orang yang mau belajar untuk sanggup dan mampu menerima ya bagaimana pasangannya dia untuk berkeinginan ya bersama dengan dirinya. Seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi juga dia kan ini bisa sudah simple lah dalam hidup gitu loh. Ya kalau nggak bisa dengan kamu, oke, hidup dijalani sendiri atau hidup dijalani dengan orang lain, ya kan nggak ada masalah. Nah bisa-bisa dia kayak easy going aja lah hidup ini, ngapain dirumitkan, ngapain sih bikin-bikin ribet sendiri gitu loh. Ya kalau kamu sebagai orang yang sudah ada dan kemudian tidak memilih lagi ada, itu artinya welcome pengalaman baru. Nah itu juga bisa tuh ya cara pandang hidupnya si seseorang ini di sana. Jadi dengan keinginannya kamu itu tuh untuk melepaskan dia, Maria tidak akan mendapatkan perlawanan yang alot ya dari si seseorang ini, nggak akan. Gitu loh. Ya. Semacam mau nggak mau ya dia sadari bahwa dia ya harus rela aja, relain aja kamunya mau seperti apa dan bagaimana, itu loh ya. Jadi kalau mari lihat memang mungkin itu tadi ya nggak ada juga salahnya kamu untuk melepaskan relationship ini, karena mari lihat sebenarnya apa yang menjadi alasannya kamu itu tuh bukannya alasan yang tidak tepat ya. Malah di sini tuh ya terlihat benar ini. Entah misalnya kamu tahu bahwa ya kami nggak bakal dapat restu gitu ya. Sebab karena orang tuanya kamu nggak setuju, kamu lihat keluarga besarnya kamu nggak setuju. Atau jangan-jangan beberapa di antara kalian kamu udah punya suami ya, kamu udah punya istri gitu loh ya. Jadi kok kayaknya ya nggak benar juga lah untuk kemudian terlibat dalam perselingkuhan dengan si seseorang ini ya. Perselingkuhannya lebih lama lagi gitu ya. Jadi kayak kamu lebih memilih keluarga pertamanya kamu gitu kan, keluarga asalnya kamu gitu loh, daripada memilih untuk bersama dengan si dia ini. Itu loh, entah karena kamu juga takut gitu ya dikutuk jadi anak yang anak durhaka gitu ya, atau mungkin kamu ngeri dicoret dari pewaris tahta orang tuanya kamu gitu ya kan. Itu juga bisa di sana ya. Kamu mau punya kehidupan yang normal sesuai dengan idealnya kamu gitu loh. Sementara kok dengan dia ya agaknya abnormal gitu ya. Di sana ya. Kalau mau dilihat sih memang kamu ketakutan gitu ya. Ketakutan akan konsekuensi jika kamu ini tuh lanjut sama si dia. Itu loh. Ya, bukannya dia tidak baik ke kamu gitu ya, tetaplah kamu bisa di sini tuh melihat hal yang positif dari relationship dengan dia. Hanya saja ternyata penilaian positif itu tuh tidak sama besar gitu ya dengan
eh, dengan apa yang bisa kamu dapatkan kalau kamu tanpa dia. Itu loh ya. Jadi kamu kayak, waduh nanti aku bercerai pula dengan suamiku, dengan istriku, gara-gara aku ketahuan selingkuh dengan dia, yang gitu-gitu tuh kan. Kok kayaknya ndak worth it gitu loh. Melepaskan apa yang kamu miliki untuk menggantikan dengan keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Kan kayak gitu ya. Di sana. Jadi kamu nggak usah ngeri-ngeri, karena Marila kamu agak-agak ngeri-ngeri sedap nanti di minggu pertama bulan September gitu loh. Ngeri-ngeri kamu, aduh apa orang ini nanti mau nekat ya gara-gara aku berusaha untuk melepaskan diri dari dia. Aku udah ngeblokir dia, apa nanti dia masuk dengan nomor yang lain, kemudian nanti kebaca pula nih sama suaminya aku misalnya gitu kan. Udahlah kamu nggak usah takut. Dia nggak ngapa-ngapa, dia tidak mengambil langkah apa-apa, dia lebih memilih diam saja di sana gitu ya. Waduh nanti dia datang nih ngegeruduk aku ke kantornya aku, bikin aku malu nanti gitu ya misal. Udah, itu nggak akan dia lakukan. Tadi kata Mari kan dia sudah cukup dewasa, dia punya value diri juga gitu ya. Jadi kalau untuk melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang di luar nalar gitu ya, dia pasti tidak akan mau gitu loh ya. Memang sih bagusnya kalau kamu tidak ingin dengan si dia, kamu harus bertanggung jawab lah, kamu harus gagah gitu ya, ngomong dengan tegas gitu loh ya akan keputusannya kamu ini gitu loh ya, biar mainnya itu tuh clear gitu ya. Lagi kan kalian berdua kan bukan kanak-kanak lagi ya, bukan kanak-kanak lagi. Kalau udah bisa pacaran itu artinya sudah dewasa ya. Kalau udah beradegan apa namanya ya, beradegan romantis ya dengan orientasi seksual, berarti itu tuh jangan lagi bersikap laku seperti bocah gitu loh ya. Clear-clearan, ngomong clear-clearan itu tuh, ngomong dengan jelas itu tuh bisa langsung mengclearkan gitu loh ya, biar lega sama lega. Kamu juga ndak cemas-cemas rasa-rasa takut ya, dia juga bisa dengan tegas ya nentuin hidupnya dia ke depan sana. Jadi jangan digantung anak orang gitu loh ya. Sebisa ya ajaklah dirinya kamu ya. Kamu harus bertanggung jawab lah, sudah beberapa saat dengan dia, ya nggak bisa. Kalau boleh tuh ya, jangan hanya beraninya main kabur-kaburan, gitu ya. Nah di sana, sebaiknya begitu yang Mari sarankan. Tapi kalau kamu nggak mau, ya monggo, nggak apa-apa ya. Mana-mana kesanggupannya kamu aja lah di sana, oke? Baik Pisces, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Leo, kemudian hadir energi dari Capricorn di sini ya, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Taurus, Libra, Aquarius hadir di sini. Oke lah, baik itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.